pemanfaatan lahan kosong gitu kan. Kadang orang berpikir takut duluan gitu, kalau saya nanam pisang, pisangnya panen dan ininya pun saya bisa panen cangkokan. Iya. Indukannya saya nggak jual dong, ntar kalau udah besar, udah agak sedikit bagus, baru saya jual. Teman apapun seneng dengan pohon pisang. Itu pohon pisang itu bisa menyejukkan katanya kayak gitu. Oke, sahabat experience, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu seperti biasa ya. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan saudara Kang Rais. Di sini saya akan sedikit mungkin agak banyak tentang ngebahas pemanfaatan lahan ya, Kang ya. Salah satunya di sini Kang Rais menanam pohon kimeng ya Kang ya, kimeng atau bonsai ya Kang ya, Bonsai ya, untuk bonsai. pohon kimeng untuk bonsai. Nah, Kang Rais di sini sih kok bisa kepikiran gitu Kang, kenapa sih Kang Rais bisa menanam pohon kimeng ini? Gini, sebenarnya kita memanfaatkan lahan aja sih. Kalau ini kan pisang waktu 6 bulan yang lalu nih masih kecil-kecil gitu kan. Iya. Kecil. Terus di sini kosong. Otomatis seorang petani berpikir dong, harusnya berpikir gitu. Iya, Harusnya berpikir gimana nih manfaat lahan ini kosong gitu kan. Kalau nggak ditanamin lain nggak produktif. Ini saya coba-coba karena saya senang juga dalam bidang perbonsaian gitu kan. Memanfaatkan lahan aja. Lahannya kosong, pisang belum tumbuh bagus gitu Iya. kan, Mas Pur, kayak gitu. Iya. Nah nih Kang, ini kan Akang tadi pemanfaatan lahan ya Kang ya, yang kosong kan Akang menanam pisang yang kosong ditanamin oleh pohon bonsai ini gitu. Nah, apakah nantinya akan mengganggu tidak terhadap tanaman lainnya, salah satunya pisang gitu Kang? Sebenarnya gini, enaknya nanam bonsai itu nggak seperti nanam yang lain. Iya. Nggak nanam yang lain. Jadi pada dasarnya kalau tanaman bonsai biasanya itu bisa di-cutting. Kalau gitu seandainya gini ya, ini udah tumbuh besar, terus ini tanaman ini tumbuh besar. Ya kita kalau jenis kimeng ini jenisnya ficus. Kalau orang-orang pembonsai tahu lah jenisnya ficus. Jadi dia bisa cangkok angin. Cangkok angin itu kita cangkok di sini, Ya. cangkok. Ya mungkin kalau ntar nggak tahu cangkok, jadi dikupas kulitnya ya udah ntar akan keluar akar. Iya. Jadi otomatis si bonsai ini, si tanaman kimeng ini nggak akan tumbuh sampai tinggi. Iya. Nah, cuman kan kita tanamnya di agak tengah-tengah gitu ya, di tengah antara pohon pisang. Jadi tetap akan ada sinar matahari karena ini butuh sinar matahari. Iya. Kalau tanaman apapun pasti butuh sinar matahari Iya. lah untuk nutrisi, enggak untuk pertumbuhan itu. Seperti itu. Jadi tanaman bonsai nggak bakalan saya tumbuh tinggi. Jadi ini kan lumayan juga kalau kita nanam ini seandainya ya kalau nilai ekonomi sih nggak terlalu mahal juga, karena untuk apa, biasanya pohon-pohon ficus ini untuk digabungkan akhirnya. Ntar kalau udah agak tumbuh nih agak sedikit besar lah, Digabungin ya jadi satu. digabungin jadi satu, ntar nempel ya lumayan. Tapi kalau kita jual cangkokan sana udah dicangkok ya juga lumayan. Ntar biasanya orang-orang pembonsai akan membuat gabungan-gabungan kayak gitu biar nambah besar, atau buat penyulaman lah mereka biasanya kayak gitu. Iya, iya. Nah, untuk ini kan apakah ngaruh nggak sih Kang dengan cuaca gitu Kang untuk penanaman ini? Kalau tanaman itu justru ini gini. Sebenarnya kalau kita tahu caranya, metodenya justru akan membantu. Iya. Jadi dikala si pohon bonsainya akan bagus, ya kelihatan ini baru berapa bulan ini. Ini perkiraan 4 bulan lah, 4 bulan, 5 bulan. Udah agak lumayan sih kalau menurut saya, karena kan di sini juga saya nggak, ini jujur ini. Dari pertama nanam saya nggak nyiram sama sekali. Iya. Karena di sini kan mana ada air, susah. Iya. Walaupun tadi ada emergensi air ya untuk khusus cuci tangan apa aja gitu kan. Emergensi dalam artian bikin kubangan dari plastik kayak gitu lah. Para petani pasti udah tahu. Jadi ya kita ini sama sekali tidak disiram. Ini sehidup-hidupnya aja. Nah, cuman saya berpikir gini, tanaman pisang itu bisa menyerap air secara tidak langsung. Jadi ntar kalau ini semakin banyak pohon pisang, ini akan semakin terlindungi. Dan biasanya jenis ficus nggak terlalu butuh full sinar matahari kalau untuk seperti ini, kecuali kalau udah untuk jadi mungkin ya. Kalau untuk di pot ya mungkin butuh penyiraman tiap hari. Tapi kalau udah di sini
tanahnya ini masih terbentuk apa ya, dingin gitulah. Jadi aman sekali, aman. Iya. Jadi nggak usah ribet, kita tanam aja. Nah, Kang, ini kan Akang lumayan cukup banyak juga ya menanam ini. Nah, kedepannya Akang akan seperti apa gitu kan menanam bonsai ini? Ini bonsai banyak peminatnya sekarang, apalagi yang masuk musim Covid gitu. Apalagi komunitas ada ya Kang ya? Oh, Komunitas. ada di sini ya, kebetulan saya juga masuk komunitas bonsai. Iya. Istilahnya saya ikut ngeramein aja. Makanya budidaya ini. Jadi ini termasuknya ya bagi-bagi kawan-kawan ya, kita sharing berbagi aja. Jadi dikala kita punya tanah sini, jadi gini, tanaman apa yang kira-kira cocok untuk ditanami dengan berdekatan dengan pohon pisang. Ya, ini kebetulan pisang. Ya, mungkin ada yang lain, mungkin ntar kita maksudnya kawan-kawan bisa nyari gitu tanaman apa yang bisa kira-kira cocok. Tapi kalau saya jenis ficus ini, saya dulu pernah nanam di bawah pohon nangka. Pohon nangka atau pohon rambutan saya pernah. Tapi asal dia ada sinar matahari sedikit, bagus. Ya, nggak terlalu mengganggu. Kalau kedepannya sih ini akan planningnya sih, ini akan saya cangkok semua kalau udah agak besar ya. Iya. Mungkin ntar akan digabungkan, atau ya mungkin ada yang mau. Kadang sih ada juga, kalau ini termasuk jenis apa ya, jenis yang agak diminati. Iya, banyak itu ya peminatnya. Jadi mereka ingin menggabungkan biasanya. Iya. Ini mau apa, ini tanamannya mulai dari saya ada yang setek, ada yang cangkok. Ini kebanyakan saya setek dari mulai kecil. Pertama tumbuh segini ini saya dulu nanam segini nih, pohon ini Sebatang itu sebatang ini kecil saya setek. Kebetulan sekarang udah ini agak mungkin setengah tahun kurang. Iya, setengah tahunan lah. Ini udah lumayan ini juga ya prosesnya, udah besar-besar nih. ya lumayan Ada besar 70 cm ada nggak sih? ada 70 cm ya tingginya. besar. Ini batangnya kira-kira sejempol lebih lah, jempol tangan, bukan tangan bayi tapi ya tangan orang dewasa. Yang tangannya memang gede, memang agak sedikit besar ini. Ya seperti itu. Nah ini kan Kang ya, siapa tahu nih Akang ini udah nanam berapa pohon nih Kang untuk bonsai yang Akang tanam ini ya, siapa tahu ada yang mau minat kan gitu Kang, tinggal kabar-kabar aja nih Kang. Untuk saat ini sih belum, kayaknya belum untuk dipasarkan. Iya, karena masih paha ya. Ya biasa aja sih kalau ini perkiraan digabungkan ini. Iya. Perkiraannya sekitar sebesar inilah 2 kali lipat ini. Perkiraannya udah bisa digabung. Nggak bisa digabung. Kalau untuk di penjualan saat ini kayaknya belum. Ini saya nanam perkiraan ada 500 pohon. 500 pohon. 500 pohon ini. Ya iseng-iseng aja membuat tanah kosong ya, mungkin sahabat experience juga atau sahabat bonsai biasanya. Orang bonsai nih, sahabat bonsai juga bisa lah menanam pohon kimeng ini. Udah ini bisa besar karena saya membuktikan sendiri. Biasanya orang mengatakan kimeng itu susah banget hidup, dia butuh air banyak. Ini yang betul dibahas. Orang mengatakan kimeng itu butuh air banyak. Kalau nggak ada air banyak, pasti dia nggak akan tumbuh. Sebenarnya orang banyak mengatakan, saya sendiri ditegur sama teman-teman, apa karena kan tumbuh di sana nggak ada air, di mana airnya? Di sini nggak ada, sama sekali nggak ada air di sini. Ya emang sih kelihatan nggak ada air ya. Kering di sini. Tapi ya itu kita uji coba lah. Iya. Coba. Ini malah waktu penanamannya musim kemarau ini. Udah kebayangkan 6 bulan ke belakang musim kemarau ini. Iya, kemarau. 4 bulan 5 bulan lah kalau nggak salah, kurang lebih lah. Ini musim kemarau. Sekarang kan sekarang Desember ya. Ya, Januari akhir. Januari awal ya, kemarin Desember. Tahun baru kemarin. Aduh, lupa nih. Kalau kondisi kayak gini suka lupa nih. Pinginnya masih muda mungkin. Faktor berarti ya. Faktor ya. Aduh. Ya, ini nah setelah saya coba ternyata pohon kimeng bisa tumbuh, tapi dengan satu syarat nih, awas Pak sahabat. Jadi tanaman apapun senang dengan pohon pisang. Pohon pisang itu bisa menyejukkan katanya kayak gitu. Bisa dingin lah. Emang bersahabat ya pohon pisang. Ya contohnya seperti sekarang ini saya berteduh di pohon pisang. Ya itu alasannya. Iya. Sampai teman-teman banyak
yang mengatakan wah gila lu, kayak bahasa kalau bahasa kita lah, oh gila lu emang bisa tumbuh di sana. Ya ini buktinya tumbuh. Iya. Ya ini buktinya tumbuh. Ini 4 bulan 5 bulan ini tumbuh gitu. Ya sekarang mungkin proses musim hujan ini lebih cepat pertumbuhannya. Iya. Ini baru 2 bulan lah, dari November mungkin agak lumayan dapat tinggi ya. Dulu segini ini, aduh saya sedih nanamnya ini segini nih, usia segini sekarang udah ada 2 kali lipat lah. Iya. Tanaman. Kayak gitu. Ini berat ini, sebenarnya berat ini. Saya termasuk orang yang berani lah menanam pohon kimeng di kala nggak ada air. Tapi saya memilih filosofi orang tua dulu. Orang tua itu dulu. gimana? Orang tua dulu tuh gini, kalau kamu nanam pohon kayak apa ya, pohon-pohon kayu kayak gitu, tanamlah pisangnya bagus, kalau pohon kayunya paling bagus. Biasanya jengjing bahasa itunya apa ya, kalau bahasa kita apa ya? Pohon jinjing lah, kalau jinjing lah kalau bahasa di sini, tapi tahu nggak tahu di orang lain. Nah maka selang ini dengan pohon ini, saya kepikiran pertamanya, aduh dulu orang tua suka ngomong gitu, karena saya seneng nggak ngomong-ngomong sama orang tua itu. Akhirnya saya tak cobalah gitu lah, mau berani. Ini kalau kita beli bahannya nih anggaplah murah-murahnya 10.000, 10.000 atau 5.000 lah. Kalau seandainya di pohon dengan 500 pohon berapa juta saya akan bilang Kang Gus. Bener kan? Iya betul. Seandainya dikali lah, seandainya 500 dikali 10.000 sederhana. Sepohon begini. Atau 5.000 lah, 5 kali 5 udah lumayan. 2,5 juta atau 5 juta lah. Kita akan keluar modal atau belum nanamnya itu kan, untuk proses lagi termasuk lah. Udah kalau orang lainnya emang cukup banyak juga sih Kang. Kalau orang lain nggak akan mau, kalau orang lain nggak akan mau, jujur aja. Orang teman-teman kita juga bilang ya sama-sama membonsai. Gila lu nanam di situ, emang ada airnya, gitu. Ya udahlah kita coba dulu buktikan gitu ya, buktikan. Ternyata diselang orang tua dulu itu ada benernya juga. Gitu, ya. Di kala kayak gitu ya udah kita buktikan. Akhirnya ya ini buktinya ini buktinya. Jadi saya nggak bisa ini buktinya. Mungkin harus di syuting juga kan ya. Gitu. Nah mungkin ini ya Kang yang terakhir nih Kang, kelebihannya menanam ini sih Kang gimana sih Kang? Buat saya lebih kelebihannya sebenarnya lebih cenderung gini, kalau tanaman bonsai itu tidak mengganggu. Karena dia nggak butuh tinggi. Jadi contoh ya, saya pohon ini akan tinggi sana 1 meter, udah saya cangkuk. Jadi tetap aja akan pendek segini. Jadi nggak akan ganggu dong pohon pisangnya dong secara logika. Nah mungkin ini juga sebuah motivasi baru atau inovasi baru bagi kawan-kawan yang menanam pisang khususnya, atau yang pembonsai mau nanam, ternyata bisa kayak gitu tanpa air juga. Yang penting satu harus tahu mengerti caranya. Ya mungkin kalau ntar ada pingin pertanyaan ya boleh di kolom komentar gitu, ntar kita bisa bikin, boleh sharing-sharing gitu sharing lagi lah, kembali lah, karena ini termasuknya ide yang di batas normal ya. Sebenarnya nggak lazim di kala musim kemarau ya, bisa dilihat sama sahabat bonsai atau sama sahabat experience. Ini liatin, ini perkiraan aja. Kalau orang pembonsai ini udah tahu ini usia berapa, ini pasti tahu perkiraan mereka udah tahu ini usia berapa. Nah otomatis sekarang kan bulan Desember, akhir Desember atau tahun baru Januari lah, itu 2002 ya, ketahuan ini penanamannya bukan musim penghujan. Kelihatan subur banget ya Kang ya, ini daun-daunnya tuh lihat. Sedang mengkilap ya, kelihatan. Kalau kimeng ini jenis ficus, jadi kalau ini mengkilap. Kalau ada ini ya, cuman ini nggak tahan dari hamaknya sih. Ini hamaknya ini, jadi kalau untuk perawatannya ya kita sering-sering pakai. Ya mungkin segitu Kang, mungkin ada buat teman-teman yang bisa disampaikan. Kita kalau menggeluti sesuatu ya harus istilahnya serius juga, terus mau berinovasi. Terus ini pemanfaatan lahan kosong gitu kan. Kadang orang berpikir takut duluan gitu ya, kita kalau takut coba aja satu gitu kan. Jadi kan ini akan mendapatkan nilai ekonomis. Jika saya nanam pisangnya panen, dan ininya pun saya bisa panen cakokan. Indukannya saya nggak jual dong, ntar kalau udah besar, udah agak sedikit bagus baru saya jual. Ya lumayan lah kalau dihitung-hitung. Kalau nanam 500, kalau laku suatu saat 2 tahun lagi atau setahun lagi lah, insya Allah sih setahun lagi kayaknya udah mulai cakep. Biasanya sih harganya nggak terlalu mahal emang sih, paling sebatas 20
95, 103 cangkokan gitu ya. Lumayan. Buat beli mobil ya. Amin, amin, Jadi mudah-mudahan. cita-cita itu jangan buat beli rokok udah kebeli, beli mobil, beli tanah, beli rumah itu. Jadi bercanda aja lah. Mudah-mudahan ya saling ini aja, saling menyemangati dalam artian kalau emang sesama pembonsai ya ini saya membuktikan sendiri bahwa istilahnya jangan takut bereksperimen tanaman bonsai apapun jenis apapun khususnya di Purwakarta ya saya budidaya memang ya mungkin di daerah Jawa juga banyak sih di daerah Jawa banyak budidaya mungkin itu aja. Oke, sahabat experience, sangat menarik juga ini ya. Jadi buat sahabat jangan jangan takut terus mencoba gitu. Jangan buktikan aja dulu gitu. Itu nanti kedepannya seperti apa itu tergantung nanti ya. Mudah-mudahan sesuai yang kita inginkan gitu. Yang penting kita selalu mencoba gitu. Usaha dulu ya. Iya. Nah, mungkin segitu aja teman-teman. Nanti apabila dari sahabat experience ada masukan boleh di kolom komentar, ada pertanyaan juga boleh di kolom komentar juga. Nah, mungkin sekian saja. Jangan lupa di-share dan juga di-subscribe karena untuk kemajuan channel kita juga dan sahabat-sahabat experience. Nah, mungkin sekian aja ya Kang ya. Terima kasih waktunya, Ya, sama-sama, informasinya. Ya. Nantikan video-video selanjutnya di channel kami di Lab Experience. See you next video.